Coba kamu tanyakan beberapa orang di luar sana, apa faktor utama orang menjadi kaya? Mungkin jawaban sebagian besar orang yang kamu tanya adalah bekerja keras. Yang saya rasa itu bukan penyebab utamanya, dan saya akan jelaskan kenapa. Cara ini mungkin ampuh atau manjur di zaman kerajaan dahulu, di mana orang yang kuat bekerja, berotot, akan menang di dalam pertempuran, perburuan, ataupun bertani. Dan ini menjadi alasan utama orang di kala itu memiliki atau hidup berkecukupan. Di kala itu, semua orang tua yang memiliki anak yang bekerja keras akan menjadi kebanggaan. Dan mental turun-temurun inilah yang masih merebas hingga generasi sekarang. Membuat pemikiran ini masih eksis untuk sebagian orang. Yang menurut saya adalah fatal. Nah, dunia sudah berubah. Ini adalah era di mana kerja cerdas lebih disegani. Sebagai contoh cerdasnya Brian Acton dan John Q yang menciptakan WhatsApp pada tahun 2009 dan dibeli oleh Facebook dengan harga 19 billion US dollar atau setara dengan 275 triliun rupiah. Juga cerdasnya Charlie, Steve Chen, dan Joe Karim yang menemukan YouTube, dan YouTube ini dibeli oleh Google seharga 1,65 billion US dollar atau setara dengan 24 triliun rupiah. Ini adalah bukti bahwa di era ini kerja otot sudah tidak lagi menjadi keutamaan. Dunia membutuhkan orang yang memiliki kemampuan berinovasi dengan pikirannya. So, you have bigger opportunity to work smart rather than to work hard. Entah kamu menyadari semua orang mengorbankan hal penting dalam hidup mereka. Ya, yaitu adalah waktu. Sebagai contoh, saya sangat menyayangi kedua orang tua saya. Dan baru kali ini saya menyadari setelah mereka menjadi tua. Mereka telah mengorbankan semua waktu mereka untuk bekerja keras siang dan malam, mencari uang. Namun tersedihnya lagi, hingga kini pula mereka belum menemukan kebahagiaannya. Dan ya, hidup kami masih terbelit hutang. Dan saya dapat simpulkan dengan beberapa realita di lapangan. Sebagian besar orang yang memiliki harta atau uang, mereka tidak mengorbankan waktu dan tenaga mereka. Tetapi, mereka memiliki kualitas. Dan mereka membuat kualitas. Kualitas yang mampu memecahkan permasalahan di kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, masih ingat waktu dulu kita menggunakan mesin ketik? Membuat satu surat saja memakan waktu yang sangat lama. Rumit. Salah satu huruf saja, kita harus mengulang kembali. Dan Bill Gates, dia hadir dengan temuannya memecahkan semua masalah itu, yaitu komputer. Komputer yang kita pakai sekarang, keren kan? Yang mana lebih mudah menurut kamu? Mesin ketik atau komputer? Komputer bukan? Dan contoh yang kedua yaitu Steve Jobs. Ya, orang ini adalah penemu Apple iPhone yang masih booming hingga sekarang. Dan ini sukses memberikan segala kemudahan yang tidak dimiliki oleh pesaing sebelumnya yaitu Nokia dan BlackBerry. Sebagai tambahan di sini, waktu yang kita punya sangatlah terbatas dan tidak bisa diulang kembali. Kalau kamu hanya menawarkan tenagamu dan waktumu, kamu tidak akan pernah menjadi kaya. So, berusahalah untuk menawarkan barang yang berkualitas yang memecahkan kehidupan di masyarakat atau jadikan dirimu berkelas. Kembali ke poin sebelumnya, di mana kita sedang berada di era di mana kerja cerdas lebih disegani daripada kerja otot.
Semakin cerdas dirimu, semakin banyak peluang dan hal baik yang akan kamu dapatkan. Setuju? Kalau kamu hanya bekerja siang dan malam, bahkan mempunyai 2 pekerjaan, so di mana kesempatanmu untuk melatih otakmu itu? Adakah? Dan seorang pengusaha sukses dan pemberi motivasi dari Amerika yang bernama Jim Rohn mengatakan, bekerja keraslah pada dirimu terdahulu, barulah kemudian pekerjaanmu. Masalah terbesar menjadi pekerja keras adalah membuat kita memiliki kurangnya waktu untuk berpikir dan mengasah otak kita. Banyak orang yang memilih bekerja keras untuk menghindari berpikir, dan inilah sebenarnya pola hidup yang akan menjatuhkan kita ke dalam jurang kemiskinan. Karena memang sebenarnya berpikir itu adalah sulit dan keras, dan kerja keras yang sebenarnya adalah kerja dengan memakai otak. Oleh sebab itu, banyak orang yang menghindari. Proses untuk mengasah otakmu seharusnya tidak pernah berakhir. Bahkan, seorang Bill Gates yang mempunyai harta senilai 129 US dollar masih membaca buku 5 jam per hari dan juga membaca koran berita. Ini akan membuat Bill Gates mengetahui perkembangan semua finance yang berada di sekitar dia. Teringat dengan kerja pertama saya dulu di suatu hotel, si owner datang setiap akhir pekan untuk melihat-lihat bisnisnya. Setiap kali dia datang, selalu mengendarai kendaraan yang fancy dan mahal. Ya, sports car. Semenari kagum dengan fancy-nya mobil si owner, saya juga penasaran bagaimana bisa si owner memiliki sports car sebanyak ini. Dan sering saya perhatikan, dia hanya mengobrol di kantor dengan general manager. Dan saya sadari, hal yang ia lakukan ialah bekerja dengan otaknya, mengutak-atik strategi. Bagaimana caranya perusahaan tetap berjalan dan bersaing lancar dengan hotel-hotel lainnya. Dan strategi inilah yang dia susun, ia turunkan melalui general manager ke banyak tangan di bawahnya, dan sayalah orang yang bekerja otot dan bekerja keras membuat semua itu untuk dia. Yang lebih simpel, coba misalkan dirimu memiliki bisnis sendiri dan kamu bekerja 8 jam sehari. Sejamnya kamu mendapatkan untung Rp100.000 dari klienmu. Jadi selama 8 jam kamu akan mendapatkan Rp800.000 sendiri per hari. Dan kalau kamu ambil dari situasi yang sama, kamu memiliki 5 orang karyawan bekerja untukmu, yang per orangnya berbayar Rp200.000 per hari. Jadi, untung yang kamu dapatkan per orangnya adalah Rp600.000 dikali 5. Jadi, di dalam satu hari, kamu akan mendapatkan 3 juta keuntungan dari mempekerjakan orang lain untukmu. Pengertiannya di sini, semakin banyak orang yang kamu rekrut, semakin banyak pula keuntungan yang akan kamu raup. Otak-atik strategi dengan otak dan biarkan uangmu yang bekerja. Dan terakhir yang saya harap kamu bisa petik dari video ini adalah bekerja keras tanpa tujuan tidak akan pernah bisa membuatmu menjadi kaya. Dan kamu semestinya mulai mengatur strategi, bagaimana caranya agar mendapat celah untuk mengasah IQ-mu. Seperti berorganisasi, bagaimana cara jadi pemimpin, pengetahuan finansial, dan Halo, terima kasih sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Mungkin di tengah-tengah videonya ada kebingungan sedikit yang kurang dimengerti. Pada intinya, yang saya ingin sampaikan di sini adalah menurut pengalaman saya. Soalnya saya dari dulu saya tidak tahu kenapa saya harus pergi ke sekolah. Hal yang saya dengar dari orang-orang sekitar saya itu hanyalah, hey, kamu harus pergi ke sekolah agar nanti kamu dapat pekerjaan.
secara tidak langsung mentality yang saya bangun dari dulu itu adalah saya itu adalah seorang pekerja dan seorang pekerja kasar, dan sekarang saya baru mengerti gitu kalau Indonesia itu dikatakan salah satu negara yang kurang maju karena penduduknya kurang menjadi pengusaha gitu. At least seharusnya 14% dari penduduk Indonesia itu harus menjadi pengusaha, syarat sebagai bangsa yang maju. Nah, menurut saya kalau bisa mentality ini dihilangkan, atau kita pergi ke sekolah untuk mendapatkan kerja, seharusnya kita pergi ke sekolah untuk mengetahui tujuan hidup kita dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan juga kita itu ke sekolah untuk menjadi pemimpin. Kita semua adalah seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin. Kita memimpin diri kita sendiri gitu loh. Kita harus tahu bagaimana caranya memimpin diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus menempa ilmu sebanyak-banyaknya di sekolah agar nanti ya kita bisa memakai ilmu ini untuk mungkin jadi pengusaha atau ya jadi orang yang berkualitas. So ya, but terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan sedikit pesan dari video ini yang saya ingin sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, please like, subscribe. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di next video. If you have any suggestion, kalau kamu punya any advice atau nasihat, saran, don't hesitate, comment below. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih.